Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Al-Faqih Abu Lais menegaskan bahwa siapa yang pandai memelihara, merawat 7 kalimat, berarti dia akan menjadi mulia di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi orang yang mulia dalam pandangan para malaikat. Di samping itu, kata Abu Lais, dia akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Juga beliau menyampaikan dengan mengucapkan, mengamalkan ke-7 kalimat tersebut akan merasakan lezatnya, nikmatnya ketaatan, dan hidup dan matinya akan selalu dalam kebaikan. Ke-7 kalimat yang dimaksud oleh Al-Faqih Abu Lais radhiyallahu an, yang pertama adalah ketika memulai pekerjaan, kata beliau, hendaknya lah diawali dengan membaca Bismillah, dengan nama Allah. Artinya setiap kita memulai pekerjaan hendaknya lah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya lah kita melibatkan Allah dalam pekerjaan, dalam perbuatan tersebut, agar kegiatan pekerjaan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pekerjaan, sebuah amalan yang bernilai ibadah tentu akan diridhoi oleh Allah, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Abu Lais mengatakan, orang yang senantiasa mengawali pekerjaannya dengan Bismillah, dengan melibatkan Allah, menyandarkan kepada pekerjaan tersebut, akan mulia dalam pandangan Allah, akan mulia dalam pandangan malaikat, akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, dan akan merasakan lezatnya ketaatan, serta hidup dan matinya akan selalu dalam kebaikan. Yang kedua, kata Abu Lais, kalimat yang perlu kita rawat dan pelihara adalah ketika kita selesai mengerjakan sebuah pekerjaan, hendaknya lah diakhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
kita mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas, tapi karena Allah yang memberi kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan itu adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, yang harus kita berterima kasih kepada pemilik karunia itu. Dan insya Allah akan menambahkan nikmatnya lagi ketika kita mampu mensyukuri atau pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ketiga, kata Abu Laits, kalimat yang perlu kita ucapkan ketika kita mau merencanakan sebuah pekerjaan ke depan atau esok, hendaklah dibarengi dengan kalimat insya Allah. Karena kepastian terjadinya sesuatu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berencana, tapi penentu terjadi tidaknya, terlaksana tidaknya sebuah kegiatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memastikan. Dan ini mendidik kita agar kita jangan memastikan sesuatu akan terjadi, karena yang bisa memastikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia hendaknya selalu berdoa dan bermohon kepada Allah agar apa yang kita rencanakan dapat terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang berikutnya, yang kelima, kata Abu Laits, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang berat untuk kita hadapi, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan bagi kita sebagai manusia kecuali hanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kalimat tersebut mendidik kita agar kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah pemilik segala daya dan kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya yang dimiliki oleh manusia adalah dayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya kemampuan apapun. Manusia tidak bisa memastikan sesuatu yang bisa terjadi. Tapi Allah lah yang menentukan. Oleh karena itu, manusia ketika berhadapan dengan sesuatu yang menurut hatinya berat untuk kita hadapi, maka Abu Laits mengatakan, berzikirlah, ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Sandarkan
kekuatan itu kepada-Mu, agar kita diberi kemampuan menghadapi apa yang kita hadapi, agar kita mudah menghadapi segala apa yang kita anggap berat. Nah, ketika Allah yang memberi kemudahan terhadap yang kita hadapi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Maka kalimat ini mendidik kita agar senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kata Abu Lais, kalimat yang perlu kita ucapkan agar Allah memuliakan kita, agar kita mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan para malaikatnya, diampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan, akan merasakan lezatnya ketaatan, hidup dan matinya senantiasa dalam kebaikan, adalah kalimat ketika mendapatkan musibah atau ditimpa musibah, hendaknya lah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan pasti akan kembali hanya kepadanya. Kalimat ini mendidik kita, menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang ada dalam penguasaan kita, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah menginginkan itu, maka kita hanya bisa bersabar, ikhlas menerimanya. Kita ini sebagai hambanya adalah miliknya, harta kita miliknya, jabatan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu ketika Allah ingin mengambilnya dari sisi kita, maka kita harus bersabar, harus ikhlas rida menerimanya. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mendidik kita, menyadarkan kita bahwa segala sesuatu ini adalah milik Allah yang pasti akan kembali kepadanya. Dan ketika kita ikhlas, sadar, menerima dengan penuh kesabaran, maka Allah akan memberi jaminan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang mampu bersabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi sebuah ujian, maka dia akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ikhlas menghadapi ujian dengan mengambil miliknya yang ada dalam penguasaan kita, termasuk diri kita, maka kita harus sabar, ikhlas dan ridha. Dan ketika kita mampu bersabar, ikhlas menerima, maka Allah akan senantiasa membersamai kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang ketujuh, kalimat yang hendaknya senantiasa kita ucapkan dalam keseharian kita adalah banyaklah berzikir
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, baik siang maupun malam. Kalimat ini akan menyadarkan kita bahwa Allah Tuhan itu hanya satu. La ilaha illallah juga menyadarkan kita, mendidik kita bahwa ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka segala ketentuan Allah, berat atau ringan, susah senang, harus senantiasa kita sami'na wa ta'na Muhammadar Rasulullah, menyadarkan kita bahwa kita memiliki Rasul utusan Allah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus menjadi contoh standar nilai dalam kehidupan keseharian kita. Dengan banyak berzikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dua kalimat syahadat ini akan menenangkan akidah, akan memperkuat iman dan akidah kita, dan sekaligus akan meningkatkan kualitas akhlak kita, yaitu akhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus tidak ada lain, hanyalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Inilah 7 kalimat yang dimaksud oleh Al-Faqih Abu Laith. Apabila kita mengamalkannya, maka kata Abu Laith, Allah akan memuliakan kita. Kita akan mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan malaikat. Diampuni dosa-dosa kita walau sebanyak buih di lautan. Akan dirasakan lezatnya ketaatan, serta hidup dan mati kita senantiasa dalam kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengucapkan bismillah ketika kita memulai pekerjaan, mengucapkan alhamdulillah ketika kita selesai melaksanakan pekerjaan, mengucapkan insya Allah ketika kita merencanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan, mengucapkan astagfirullah ketika kita terlanjur melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak berfaedah, perkataan yang tidak berfaedah. Maka kalimat astagfirullah ini mendidik kita agar jangan sampai dosa bermalam dalam diri kita. Jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, ketika kita berbuat salah, segeralah mengucapkan astagfirullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari mengucapkan astagfirullah, padahal beliau adalah maksum dari perbuatan dosa.
Dan ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah berat, kata Abu Lais, marilah kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan ketika kita mendapat musibah, ditimpa musibah sekecil apapun, kata Abu Lais, hendaknyalah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan marilah, kata Abu Lais, memperbanyak ucapan zikir 2 kalimat syahadat sebagai bentuk jadidul iman, baik siang dan malam. Hendaknyalah perbanyak kita mengulang-ulang mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam rangka memperkuat iman dan akidah kita bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah sebagai utusannya yang harus kita jadikan contoh, teladan, standar nilai dalam kehidupan keseharian kita. Insya Allah, kata Abu Lais, ke-7 kalimat ini akan dirasakan manfaatnya. Kita akan menjadi mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan malaikat, diampuni segala dosa kita walaupun seluas buih di lautan, sebanyak buih di lautan, dan kita akan merasakan, kata Abu Lais, lezatnya ketaatan, dan hidup dan mati kita akan selalu di dalam kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.